Hai kamu, kerahkan semua pasukan, tangkap dan bawa Adipati itu ke sini, cepat! Nah teman-teman, kira-kira bagaimana ya kisah selengkapnya? Ada yang tahu? Ceritanya akan saya lanjutkan, tapi sebelum itu, pergi sekolah naik sepeda. Terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan teman-teman, perkenalkan nama saya Hatifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang berjudul Kisah Adipati Makutha Langu. Cerita ini saya baca di sebuah buku Kumpulan Cerita Rakyat Banjarnegara yang ditulis oleh Bapak Wardi, lalu diterbitkan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2014. Nah, begini kisahnya. Dahulu kala ada seorang adipati dari kerajaan Mataram yang gagah berani. Di bawah pimpinan sang adipati, rakyat hidup rukun, damai, dan tentram. Namun, kedamaian itu terusik oleh kedatangan tentara Belanda yang ingin menyingkirkan adipati dan menguasai kerajaan Mataram. Hai kamu, kerahkan semua pasukan, tangkap dan bawa adipati itu ke sini, cepat! Mendapat perintah dari sang jenderal kompeni, seluruh pasukan tentara Belanda sibuk mempersiapkan diri. Sementara itu, dua mata-mata utusan adipati kerajaan Mataram bergegas lari untuk menyampaikan kabar penangkapan sang adipati. Ampun Gusti, itu kompeni sedang bersiap-siap mau menyerang dan menangkap Gusti. Benarkah? Kalau begitu, siapkan berbekalan. Kita tinggalkan kerajaan ini. Pagi-pagi benar, adipati dan pengawal keluar dari kerajaan secara diam-diam. Adipati pun mengajak pembantu setianya meski ia dalam keadaan hamil besar. Tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Derap kaki kuda, rombongan sang adipati melaju dengan cepat. Hingga sampailah di wilayah Banjarnegara. Tiba-tiba, tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Gusti, perut saya sakit sekali, Gusti. Apakah kau akan melahirkan? Sepertinya begitu, Gusti. Kalau begitu, kita cari tempat yang aman. Dan kau Darmo, Wirya, carikan dukun bayi untuk membantu proses kelahirannya. Kedua pengawal pun pergi mencari dukun bayi ke pemukiman penduduk terdekat. Di tengah perjalanan, aduh, sembarangan kamu mau. Maaf, tadi aku kesandung. Alah, bilang saja, kamu takut kan lewat hutan ini? Sudah, jangan berisik. Ayo kita lanjut jalan saja. Saat mereka sedang berjalan, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang membawa hewan peliharaannya.
Kira-kira itu suara hewan apa ya? Ya betul, anak kecil itu membawa seekor burung. Hei bocah kecil, apakah ada seorang dukun bayi di sekitar desa ini? Nenekku juga seorang dukun bayi. Iya kan, Bul? Kur, kata kur, kur. Iya betul. Wah, Mo, burungnya bisa bicara, Mo. Sudah jangan heran, kita kesini kan mau cari dukun bayi. Lah, kalau begitu, ayo antar kami ke rumah nenekmu. Aku ingin meminta bantuannya untuk membantu proses kelahiran. Lalu, bocah kecil itu berjalan di depan. Sesampainya di rumah, Nek, Nenek, ada apa tuh? Nenek di sini sedang ngopi. Kedua pengawal pun mengutarakan maksudnya. Dukun bayi pun menyetujui permintaan dua pengawal itu. Tanpa membuang waktu, mereka menuju ke tempat di mana Adipati dan rombongan beristirahat. Sampai di tempat yang dituju, dukun bayi pun melaksanakan tugasnya. Hingga lahirlah dua bayi kembar yang sangat menggemaskan. Adipati pun berterima kasih kepada dukun bayi. Hari berganti hari. Setelah pembantunya pulih, rombongan melanjutkan perjalanannya. Pada suatu hari, saat rombongan sedang beristirahat di tepi sungai. Tak lelo, 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 ledo. Cep menang, ojo pijer nangis. Gusti, apa yang terjadi pada anakku, Gusti? Anakku, bangun, bangun anakku. Gusti, tolong anakku, Gusti. Anakku, bangun, bangun anakku, anakku. Anakmu telah tiada. Ikhlaskanlah. Pengawal, rawat dan makamkanlah bayi ini. Singkat cerita, setelah proses pemakaman sang bayi, rombongan bertemu dengan orang-orang yang sedang memakamkan orang yang sudah meninggal. Tapi anehnya, orang-orang itu mengeluarkan bau langu dari tubuhnya. Dan mereka memanggil Adipati. Adipati Makutalangu! Adipati Makutalangu! Nah, sejak saat itu, sang Adipati Mataram terkenal dengan sebutan Adipati Makutalangu. Teman-teman, ceritanya menarik kan? Dan pesan moral yang bisa diambil adalah bahwa sorban dapat berlian, rela berkorban demi satu tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.